Bab 266, Pangeran Qiao Biluo. Setelah menghabiskan sehari semalam, Lu Xiaoran akhirnya selesai memodifikasi formasi susunan di sekitar sekte tanpa nama. Dengan begitu banyak formasi susunan alam dewa, Lu Xiaoran juga bisa bernapas lega. Hah, sekarang, aku tinggal menunggu orang misterius itu datang. Lu Xiaoran duduk bersila di kaki gunung dan menunggu dengan tenang. Indra ketuhanannya telah sepenuhnya terbebas saat ia mengamati lingkungan sekitarnya dengan saksama untuk memastikan pihak lain tidak menyerang. Waktu tak lama berlalu, Lu Xiaoran, yang sedang berkultivasi dengan kaki bersilang, tiba-tiba membuka matanya. Dua bola mata yang dipenuhi niat membunuh tiba-tiba meletus. Saat berikutnya, udara berubah ketika sosok tua berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari kehampaan sambil membawa tongkat. Lu Xiaoran, bukankah pihak lainnya seorang wanita muda? Mengapa ada nenek tua? Apakah itu menakutkan? Apakah ada juga filter kecantikan di dunia fantasi? Meskipun ia selalu menganggap penampilan sebagai hal yang kotor dan tidak tertarik pada perempuan, ia tidak menyangka lawan bicaranya ternyata seorang nenek tua. Harus diakui, ia benar-benar hancur. Nenek, apakah kamu datang ke tempat yang salah? Nenek tua itu tersenyum acuh tak acuh, dan kerutan di wajahnya membuat hati Lu Xiaoran terasa semakin getir. Bukankah kamu memintaku untuk datang? Apakah kamu yakin orang yang seharusnya ada di sini bukan cucu perempuanmu? Atau cicit perempuanmu? Saya tidak memiliki keturunan. Mungkinkah pihak lainnya adalah muridmu? Lu Xiaoran masih belum menyerah. Namun, pihak lain langsung menyela pikirannya. Jangan khawatir, wanita yang kau lihat itu adalah raga jiwaku. Aku hanya punya sedikit raga yang tersisa, raga ini adalah sesuatu yang kuperoleh, bukan ragaku yang sebenarnya. Lu Xiaoran benar-benar menyerah. Melihat ekspresi Lu Xiaoran, pihak lain menggodanya, kalau begitu, haruskah aku pergi? Lupakan saja, ayo kita mulai. Pihak lainnya mengangguk, formasi susunanmu cukup bagus. Lu Xiaoran, pihak lain benar-benar tahu tentang formasi susunannya. Dia jelas jagoan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lu Xiaoran berkata dengan ekspresi serius. Siapakah sebenarnya kamu? Orang-orang di dunia ini suka memanggilku Tetua Tianji. Tapi, secara teori, kau seharusnya memanggilku kakak senior. Jadi, dari sekte manakah aku berasal? Atau mungkin aku murid seseorang yang terlahir kembali di tempat ini dan datang ke dunia fana untuk menjalani malapetaka? Itu tidak benar. Kau bukan reinkarnasi. Kau setetes darah murni yang ditemukan guru di dunia. Tuanku, atau lebih tepatnya, Tuan kami, telah menghabiskan seluruh energinya selama ratusan ribu tahun untuk mempersiapkan jalan menuju alam ilahi bagi Anda. Jalan itu akan memastikan Anda menjadi eksistensi terbaik di masa depan dan menyelamatkan sekte kami dari bahaya. Apa gurumu sehebat itu? Kalau memang sehebat itu, kenapa dia membiarkanku turun ke dunia fana untuk menjalani kesengsaraan? Bukankah akan lebih mudah bagiku untuk meningkatkan kekuatanku jika dia langsung membawaku dan membimbingku? Pengasuh tua itu mendesah pelan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah dipenjara. Saudara-saudara senior dan junior sekte kita sudah mati, melarikan diri, terbunuh, atau ditundukkan. Hanya sedikit yang tersisa. Jika dia membawa kalian, itu hanya akan membahayakan kalian. Karena itu, dia harus mengirim kalian ke dunia bawah. Lalu apa nama sekte kita? Aku belum bisa memberitahumu, karena kemungkinan besar kau akan mengungkapkannya dalam kultivasimu nanti. Itu bisa mengungkap sekte kita dan membawa bahaya fatal bagi guru. Itu juga akan membawa seluruh sekte ke dalam kutukan abadi. Aku tidak bisa mengambil risiko ini. Baiklah, ada masalah lain. Siapa aku? Kenapa aku? Kenapa tuanmu memilihku dan bukan yang lain? Karena kaulah setetes darah paling murni di dunia. Kaulah eksistensi sejati yang tak terkekang oleh dao surgawi. Tuanku menyebutmu sebagai yang terpilih. Pertanyaan terakhir, bukankah aku lahir di alam ilahi? Mengapa aku muncul di alam bawah dan bukan di alam ilahi? Ini kesalahan kita. Awalnya, rencana guru adalah agar kamu lahir di alam ilahi dan kemudian dapat meningkatkan kekuatanmu lebih cepat. Namun, sayangnya, meskipun guru telah berulang kali memperkuat segel pada dirimu, beliau tetap tidak dapat menghentikan fenomena abnormal yang terjadi saat kamu lahir. Pada waktu itu, kamu telah menarik perhatian surga Dao. Untuk mencegah Anda terlalu diperhatikan, kami mengubah strategi kami di menit terakhir dan mencoba menyembunyikan Anda.
Kebetulan saja keluarga tempat kamu dilahirkan punya konflik dengan keluarga lain. Kami menggunakan ini untuk membocorkan informasi dan membiarkan pihak lain menyerang keluargamu. Lalu, kami memanfaatkan kesempatan itu untuk membawamu pergi dan menempatkanmu di alam bawah. Kami berencana untuk mengatur agar kau kembali ke keluarga itu setelah kau berkultivasi di alam ilahi di masa depan. Lu Xiaoran menyipitkan matanya sedikit dan berpikir keras. Informasi terkini yang ia peroleh adalah, pertama, ia telah dikirim ke dasar dunia oleh seorang petinggi sebuah sekte. Ia seharusnya bereinkarnasi ke dalam keluarga yang kuat di alam ilahi agar dapat berkultivasi dengan sukses di masa depan dan kembali untuk menyelamatkan dirinya dan sektenya. Kedua, karena fenomena abnormal yang terjadi saat ia lahir, rencana mereka pun berantakan. Akibatnya, mereka terpaksa mengubah strategi dan membawanya dari alam ilahi ke alam bawah untuk sementara bersembunyi dan berkembang. Ketiga, sekte mereka sangat kuat, bahkan mampu memblokir sebagian hukum Dao surgawi. Keempat, sekte mereka juga berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pemimpin sekte di penjara, sekte tersebar, dan saudara-saudara senior dan junior mereka tewas, terluka, atau ditundukkan. Mereka juga bisa dianggap sangat tidak beruntung. Memang wajar jika pihak lain tidak bisa memberitahu sekte mana itu. Lu Xiaoran tidak bertanya lebih lanjut dan hanya bisa memikirkan cara untuk menemukannya di masa depan. Namun, ngomong-ngomong, pihak lain telah membesarkannya sebagai penyelamat. Namun, kenyataannya, jiwanya saat ini bukan lagi jiwa yang dulu. Kalau begitu, apakah dia masih yang terpilih? Setelah bertransmigrasi 10 tahun yang lalu dan menyerap jiwa pemilik aslinya, dia seharusnya sudah dianggap sebagai orang yang berbeda, bukan? Lagi pula, ingatan yang diuji Wang Kai semuanya adalah ingatan jiwanya. Dengan kata lain, identitas jiwanya masih menjadi misteri. Menurut Wang Kai, identitasnya mungkin merupakan identitas yang sangat kuat. Bahkan, dia mungkin lebih kuat dari guru di balik tetua Tianji ini. Di satu sisi, dia adalah anak dari keluarga tertentu di alam ilahi. Di sisi lain, ia adalah seorang pakar, pewaris, dan putra suci terkemuka yang dipersiapkan untuk diasuh oleh sekte yang semakin menurun kekuatannya. Terlebih lagi, di kehidupan sebelumnya, dia mungkin adalah orang penting yang sangat kuat. Lebih dari itu, dia mungkin telah dikepung dan dibunuh oleh banyak orang karena berpura-pura. Kalau begitu, bukankah dia punya 3 identitas? Lu Xiaoran langsung merasa bahwa dirinya jauh lebih hebat daripada para jagoan itu. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan lain. Ngomong-ngomong, apa kau tahu apa yang terjadi dengan para jagoan itu? Hotshot itu diciptakan oleh beberapa orang di atas untuk mencari sesuatu di dunia kecil. Tapi, saya tidak yakin apa yang mereka cari. Saya hanya tahu bahwa para jagoan itu semuanya diciptakan dan sangat beruntung. Mereka tersebar di banyak dunia kecil. Sedangkan aku juga membantumu memancing beberapa jagoan dan membiarkanmu membunuh mereka untuk meningkatkan kekuatanmu. Mendengar pihak lain mengatakan ini, Lu Xiaoran mulai merasa percaya diri. Para penembak jitu itu tidak datang untuk membunuhnya. Atau lebih tepatnya, para penembak jitu itu tidak datang untuk membunuh versi dirinya yang dikenal oleh Penatua Tianji. Setelah bertransmigrasi, ia telah menyatu dengan Wang Kai dan terpaksa membunuh para jagoan. Bisa juga dikatakan bahwa para jagoan itu hanya menjadi musuhnya dan mulai memburunya setelah itu. Ini juga berarti bahwa orang yang membesarkan orang-orang hebat itu sebenarnya sedang mencarinya. Bahkan tetua Tianji dan gurunya pun tidak mengetahui hal ini, yang cukup membuktikan bahwa identitas aslinya berada di atas sekte tetua Tianji. Dia masih belum menemukan latar belakangnya. Lu Xiaoran agak menyesal, namun, itu juga bagus. Setidaknya, dia tahu bahwa dia sangat kuat. Dengan cara ini, dia merasa agak terhibur. Kultivasimu telah mencapai tingkat ke-7 alam raja bela diri. Dengan beberapa tingkat lagi, kau bisa mencapai alam dewa. Di pihakku, aku telah mengumpulkan darah lebih dari 1000 tahun dan memadatkan kolam darah yang sangat besar. Itu adalah kolam darah yang kau lihat saat kau menghancurkan kekuatan mentalku. Di masa depan, ketika kau melampaui kesengsaraan dan naik ke surga, aku akan menggunakan darah di kolam darah untuk membantumu memblokir rahasia surgawi dan mencegah pencipta hukum awan petir mengetahui bahwa kau sedang melampaui kesengsaraan. Mendengar ini, Lu Xiaoran tidak terlalu tersentuh. Jika pihak lain murni melayaninya, dia pasti akan berterima kasih. Namun sekarang,
Pihak lain telah mendukungnya sepenuhnya hanya untuk membantu sekte tersebut. Tidak perlu membicarakan perasaan dalam bisnis. Lagi pula, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata pihak lain. Siapakah yang tahu kalau tetua Tianji ini memanipulasinya? Aku sudah mengerti maksudmu. Tapi, meskipun aku mengerti, kalau kau ingin aku benar-benar percaya padamu, kau harus menunjukkan ketulusan yang tulus. Saya mengerti. Tetua Tianji tampaknya sudah lama menduga semua ini, jadi ia langsung memisahkan setetes esensi darahnya dan secercah jiwanya yang tersisa, lalu menyerahkannya kepada Lu Xiaoran. Sikap tegas itu tidak memerlukan pemikiran apapun, membuat Lu Xiaoran tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Iman tetua Tianji ini sungguh berat. Demi menyelamatkan gurunya dan sekte, dia sama sekali tak memedulikan nyawanya. Tampaknya dia mungkin benar. Lagi pula, dia tidak akan berbohong padanya dengan mempertaruhkan nyawanya. Lu Xiaoran tahu bahwa kultivasi tetua Tianji saat ini telah melampauinya. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, dia akan tetap terluka parah hingga tingkat yang tak tertahankan. Bab 267, terikat lagi. Ketika kekuatan seseorang melampaui kekuatan Anda dan bersedia membiarkan Anda mengendalikan nasibnya, pada dasarnya tidak ada yang perlu diragukan. Lu Xiaoran menggosok alisnya dan melanjutkan, lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kultivasimu telah mencapai alam raja bela diri. Selama kau meningkatkannya ke alam dewa, aku akan segera mengaktifkan kolam darah dan menghalangi hukum Dao surgawi untuk merasakanmu. Pada saat itu, kau akan langsung melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Setelah tiba di alam ilahi, kau akan segera menuju ke keluarga Lu di tanah suci primordial alam ilahi. Selama kau menggunakan setetes esensi darahmu untuk mengaktifkan token di wilayah keluarga Lu, seseorang dari keluarga Lu akan datang dan menemukanmu. Bagaimana kalau keluarga Lu tidak mengakuiku? Aku sudah menghilang bertahun-tahun. Apa mereka tidak akan mencurigai diriku yang sekarang? Garis keturunanmu adalah garis keturunan keluarga Lu, jadi keluarga Lu tentu saja tidak akan meragukanmu. Kau bahkan tidak perlu takut dengan tes pengenalan garis keturunan. Setelah bergabung dengan keluarga Lu, dengan perlindungan keluarga Lu, setidaknya kau bisa hidup damai di alam ilahi untuk sementara waktu, lalu berkultivasi dengan baik untuk meningkatkan kultivasimu. Soal latar belakangmu, nggak bisa ngarang-ngarang aja. Seharusnya nggak ada yang lebih jago bohong daripada kamu, kan? Lu Xiaoran, jangan bicara omong kosong. Ini fitnah. Apa kau percaya aku akan menuntutmu atas fitnah? Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, ada berapa banyak jagoan di dunia ini? 3. Setelah bertahun-tahun mengamati, pada dasarnya aku telah memastikan semua jagoan di dunia ini. Kebanyakan dari mereka telah kau bunuh. Sekarang, hanya Ye Junlin dari keluarga Ye di hutan abadi, seorang kultivator keliling bernama Li Qingfeng dari hutan abadi, dan seorang kultivator keliling bernama Han Zhen dari hutan abadi yang tersisa. Di antara mereka bertiga, Han Zhen yang paling sulit ditangkap, dan Ye Junlin yang terkuat. Li Qingfeng yang kedua, kurasa kau bisa mencoba menyerang Li Qingfeng dulu. Lu Xiaoran mengenal Han Zhen dengan baik. Ia juga mengenal Li Qingfeng. Murid kedelapannya, Jiang Taixuan, masih tercerai-berai. Ia baru saja ditempatkan di tanda pembentukan tubuh dan belum pulih. Namun, yang mengejutkan Lu Xiaoran, ternyata ada Ye Junlin yang lain. Terlebih lagi, menurut Penatua Tianji, Ye Junlin bahkan adalah yang terkuat. Tampaknya dia masih harus menjalani beberapa pertempuran sengit lagi. Kalau begitu aku akan berurusan dengan Li Qingfeng dulu. Sebelum itu, aku harus merepotkanmu untuk membantuku menyelidiki sesuatu. Apa itu? Bantu aku menyelidiki apakah ada orang sepertimu di dunia ini. Mata tetua Tianji tiba-tiba berubah dingin. Apa maksudmu? Bukan apa-apa, itu cuma intuisiku. Tapi, karena kamu sependapat denganku, bantu aku menyelidikinya. Baiklah, keselamatan Lu Xiaoran terkait dengan kebangkitan sekte tetua Tianji, jadi dia tentu saja tidak peduli. Oleh karena itu, ketika Lu Xiaoran menyebutkan hal ini, tetua Tianji segera mengucapkan selamat tinggal pada Lu Xiaoran dan berbalik untuk pergi. Lu Xiaoran menggosok pelipisnya dan berbalik untuk kembali ke sekte tanpa nama. Begitu dia kembali ke sekte tanpa nama, dia melihat murid-muridnya berbaring di dinding seperti sederet burung layang-layang dan menatapnya dengan senyuman. Guru, siapakah wanita yang Anda temui di kaki gunung tadi? Enyah, mungkinkah dia master sekte wanita baru kita? Lu Xiaoran,
Bukankah kalian seharusnya berkultivasi? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sudah lama berkultivasi. Kami keluar untuk beristirahat. Ngomong-ngomong, Guru, Anda tidak perlu malu. Anda sudah sangat tua dan sangat kuat. Bukannya kami tidak mengerti mengapa Anda mencari pasangan Dao. Benar, benar, Tuan, kami sangat memahami Anda. Jangan khawatir, kami semua anak yang baik. Ketika istri Tuan masuk, kami pasti akan patuh dan tidak mempermalukan Anda. Tepat saat Lu Xiaoran hendak mengumpat, udara tiba-tiba berubah, dan sosok tetua Tianji muncul lagi. Aku lupa memberitahumu bahwa dua orang jagoan pernah muncul di keluarga Ye di masa lalu. Kau harus berhati-hati saat berurusan dengan keluarga Ye di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik lagi dan menghilang dari tempatnya. Adapun para pengikutnya, mereka sudah terdiam dalam keheningan. Sesaat kemudian, Yun Lige tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan, aku selalu heran kenapa Tuan tak pernah menemukan wanita. Aku tak menyangka, Tuan ternyata menyukai wanita yang lebih tua. Tuan, bukankah selera Anda agak terlalu ekstrim? Meskipun seniman bela diri bisa menyesuaikan penampilan mereka, ini, saya tidak percaya Anda benar-benar menyukainya." Ji Wuxia diam-diam mengeluarkan buku catatannya. Kalender Zhou Agung 20, Tuan menyukai wanita yang lebih tua. Akan lebih baik jika mereka dipenuhi kerutan. Mungkin karena dia menyukai wanita dewasa. Lu Xiaoran. Sesaat kemudian, dia menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah ke arah beberapa murid bodoh itu. Sepertinya mulut kalian harus dirobek hari ini. Setelah memberi pelajaran kepada murid-muridnya yang bodoh, Lu Xiaoran akhirnya kembali ke ruang kerjanya dengan marah. Kadangkala, dia benar-benar tidak mengerti mengapa seorang jenius dengan kecerdasan tinggi seperti dia mau menerima begitu banyak murid yang bodoh. Mungkinkah Wang Kai hanya melihat bakat kultivasi seseorang dan bukan IQ seseorang? Akan tetapi, dia tidak mau repot-repot memikirkan hal-hal itu sekarang. Yang benar-benar membuatnya khawatir adalah kalimat terakhir yang baru saja diucapkan Penatua Tianji. Dua aura jagoan telah muncul di keluarga Ye. Bukankah itu berarti, mungkinkah keluarga Ye memiliki dua orang jagoan? Mungkinkah mereka sehebat itu? Apakah semua orang yang bermarga Ye begitu hebat? Lupakan saja, seandainya mereka benar-benar punya dua jagoan, dia tidak akan bisa memastikannya untuk saat ini. Kalaupun ada, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Daripada memikirkan hal ini, lebih baik memikirkan Li Qingfeng. Setidaknya, dia hanya seorang jagoan tunggal. Lu Xiaoran akan membunuhnya terlebih dahulu dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum berhadapan dengan jagoan-jagoan keluarga Ye. Sebelum itu, dia perlu menghidupkan kembali Jiang Taixuan terlebih dahulu. Tanda pemodelan tubuh ditempatkan di lukisan negara gunung dan sungai karya Lu Xiaoran. Setelah aliran waktu dipercepat, tanda pemodelan tubuh dengan cepat mulai memperbaiki tubuh Jiang Taixuan. Setelah sebulan penuh di luar, Jiang Taixuan akhirnya pulih sepenuhnya jiwa dan raganya. Lu Xiaoran mengamatinya. Kultivasi Jiang Taixuan berada di level kelima alam martial monarch. Berdasarkan hal ini, ia dapat dengan mudah memperkirakan bahwa pemulihan cederanya akan memakan waktu 300 hari. Jika kultivasinya lebih lama, mungkin akan memakan waktu lebih dari setahun atau bahkan bertahun-tahun untuk memperbaiki tubuhnya. Dengan cara ini, bahkan jika ia dibangkitkan, ia akan tetap tertunda untuk waktu yang lama dan tak berdaya. Jika ia memperoleh cukup waktu untuk berkultivasi, ia akan tertinggal jauh. Sepertinya di masa depan, dia masih harus mendidik murid-muridnya. Dia tidak bisa membiarkan mereka terlalu sombong dan akhirnya terbunuh. Itu tidak baik, terutama Li Ge. Tanda pemodelan tubuh menyala dan melepaskan tubuh Jiang Taixuan. Jiang Taixuan menatap sekelilingnya dan Lu Xiaoran di depannya dengan bingung. Lu Xiaoran tak mau repot-repot membuang napasnya. Ia mengaktifkan mata sejati Trinitas dan langsung menjelaskan semuanya, termasuk niatnya untuk menerima murid dan berbagai aturan sekte tanpa nama. Setelah menerima semua kenangan itu, Jiang Taixuan tanpa ragu sedikit pun, langsung berlutut dan mengakui Lu Xiaoran sebagai gurunya. Patriark Iblis Timur, Jiang Taixuan memberi salam kepada guru. Nada lama itu membuat Lu Xiaoran terdiam sejenak. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasa bahwa mereka berdua harus mengubah identitas mereka. Bagaimanapun, Jiang Taixuan sudah tua, dan dia pemuda yang baik. Sulit baginya untuk membuat pihak lain berlutut dan membungkuk padanya. Namun, pada saat ini, suara Wang Kai tiba-tiba terdengar.
Selamat, Guru, karena telah menerima Jiang Taixuan sebagai muridmu. Kau dihadiahi teknik kultivasi alam raja bela diri tingkat atas, kitab suci Netherworld, panji kaisar hantu alam raja bela diri tingkat atas, dan jiwa dewa alam dewa. 3 hal baik muncul sekaligus. Sepertinya murid ini tidak buruk. Lucia Oran menyingkirkan pikiran kacau dalam benaknya dan berkata lembut, bangun. Terima kasih, Guru. Jiang Taixuan, yang sudah mengerti segalanya, sangat hormat kepada Lucia Oran saat ini. Sebenarnya dahulu kala, saat ia langsung dibunuh oleh Li Qingfeng, kesombongan dalam hatinya sudah lama sirna tak berbekas. Sekarang, tuannya benar-benar mampu membangkitkannya dari abu. Bagaimana mungkin dia tidak menghormati orang sekuat itu? Lucia Oran juga puas dengan penampilan Jiang Taixuan. Ia segera mengajarinya kitab suci Netherworld dan memberinya pil darah alam raja bela diri, pil sumsum alam raja bela diri, pil jiwa alam raja bela diri, pil konsentrasi ilahi, pil darah ilahi, dan serangkaian pil obat berkualitas tinggi. Kemudian, dia akan menyatukan jiwa dewa dengan Jiang Taixuan. Setelah sebulan, kekuatan Jiang Taixuan melonjak, dari level kelima alam raja bela diri ke level ke-7. Terlebih lagi, Jun Bujian juga telah resmi melangkah ke tingkat ketiga alam raja bela diri. Zhuge Ziqiong, Li Changsheng, dan Song Xinian telah resmi melangkah ke alam raja bela diri. Fang Tianyuan masih selangkah lagi mencapai alam raja bela diri. Ji Wuxia telah mencapai tingkat keempat alam suci. Li Ge, lupakan saja, Lucia Oran ingin menyelamatkan mukanya. Lucia Oran langsung mengabaikan panel informasinya. Betapa memilukannya melihatnya. Dengan bantuan kultivasi para muridnya, Lucia Oran akhirnya maju ke tingkat ke-9 dari alam raja bela diri yang sempurna. Dia hanya selangkah lagi mencapai tingkat ke-10 alam raja bela diri dan menerobos ke alam dewa. Hal ini meningkatkan moral Lucia Oran dan dia juga bekerja lebih keras untuk mencambuk para pengikutnya dan membuat mereka berkultivasi. Pada saat yang sama, di sisi lain, di sebuah rumah kayu kecil di lereng kecil yang jauh di hutan abadi. Li Qingfeng tiba-tiba membuka matanya. 2 cahaya dingin melesat bagai pedang tajam. Niat membunuh menyebar, membuat jantung berdebar kencang. Baru saja, sistem yang telah diumumkan akan dihapus ternyata muncul lagi dan muncul lagi. Ding, sistem pendudukan sekunder terkuat, pengikatan kedua berhasil. Sistem, kamu kembali. Li Qingfeng langsung kegirangan. Sistem ini adalah sesuatu yang diperolehnya saat pertama kali mulai berkultivasi. Awalnya, ia berpikir bahwa sistem pekerjaan sampingan ini sangat buruk. Sistem ini hanya mengajarkannya cara bermain sitar, bermain catur, membaca buku, menggambar, memasak, dan bercocok tanam. Namun, dia kemudian menyadari ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Bab 268, Misi, Bunuh Lucia Oran. Misalnya, sistem telah mengajarkannya untuk memelihara unggas, tetapi ia sebenarnya telah membesarkan beberapa binatang iblis yang sangat kuat. Misalnya, sistem telah mengajarinya cara memasak. Meskipun makanan yang ia buat tampak biasa saja, hal itu justru membuat para ahli marsial Monarch Realm berebut untuk membuatnya. Bukankah begitu juga yang terjadi pada kakek dan cucu dari keluarga Jun? Awalnya, Li Qingfeng benar-benar tidak menyadarinya. Baru pada suatu hari ketika ia keluar dan kebetulan mendengar bahwa keluarga Jun adalah salah satu dari 10 keluarga besar hutan abadi, ia perlahan mulai curiga. Awalnya, ia hanya tahu bahwa Jun Bujian adalah seorang jenius super langka dari keluarga Jun. Setelah memikirkannya dengan saksama, ia menyadari bahwa Patriark Jun jelas merupakan senior Jun Bujian. Jika tidak, dengan status Jun Bujian tidak perlu bersikap begitu hormat kepada Patriark Jun. Dengan kata lain, Patriark Jun sebenarnya adalah pakar super keluarga Jun. Tidak perlu ada ahli super dari keluarga Jun yang menjilatnya. Satu-satunya penjelasan adalah mungkin ada sesuatu yang istimewa tentangnya yang cukup untuk menarik perhatian kepala keluarga Jun dan membuat pihak lain menurunkan statusnya untuk datang ke tempat seperti itu. Kemudian, Li Qingfeng membawa seekor ayam tua yang dibesarkannya ke suatu tempat di hutan abadi dan menemukan binatang iblis alam suci. Pada akhirnya, ayam tuanya hanya mengandalkan auranya untuk menakut-nakuti lawannya hingga ia tidak bisa bangun. Pada akhirnya, ayam tua itu malah mematuk kepala pihak lainnya dan membunuhnya. Itu adalah iblis dari alam suci yang bermartabat. Ia bahkan tidak mampu menahan aura ayam tuanya.
Siapa lagi yang bisa menjadi induk ayamnya kalau bukan seorang ahli alam raja bela diri? Tentu saja, hal ini saja tidak cukup baginya untuk percaya bahwa dirinya sungguh hebat. Oleh karena itu, ia menemukan kesempatan untuk memberikan pil obat yang dimurnikannya kepada seorang kultivator lemah dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah. Pada akhirnya, setelah pihak lain memakannya, auranya langsung melonjak, meningkat beberapa tingkat alam dalam waktu yang sangat singkat. Sejak saat itu, Li Qingfeng mengerti bahwa sistemnya tidak menipunya. Meskipun hanya mengajarkannya profesi sekunder, namun hal itu telah membuatnya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan sampai pada titik di mana para ahli alam raja bela diri tidak ada apa-apanya baginya. Oleh karena itu, ketika sistem pekerjaan sekunder mengikatnya lagi, siapa yang tahu betapa bersemangatnya Li Qingfeng. Ya, tuan rumah, saya kembali. Senang kau kembali. Senang kau kembali. Li Qingfeng begitu gembira hingga suaranya bergetar. Dengan bantuan sistem pekerjaan sekunder yang terkuat ini, tidak sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat berikutnya. Dia benar-benar ingin berkultivasi ke alam dewa dan kemudian menjadi ahli super sejati. Tuan rumah, aku kembali kali ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Kuharap kau dapat mendengarkan perintahku dengan sungguh-sungguh kali ini. Baiklah, tidak masalah. Aku pasti akan mendengarkan perintahmu. Jangan khawatir. Kalau begitu, silakan santai dan buka semua izin. Baiklah. Li Qingfeng terkejut dan langsung mengeluarkan seluruh otoritasnya. Detik berikutnya, cahaya biru tiba-tiba berkilat di matanya. Segera setelah itu, cahaya merah darah menyala. Ada apa ini? Sistem? Aduh, kesadaranku sepertinya telah terkuras. Apa yang kau lakukan? Tuan rumah, jangan khawatir. Aku hanya meminjam tubuhmu dulu. Setelah menyelesaikan misi, aku akan mengembalikan kendali tubuhku kepadamu. Baiklah, lalu, misi apa yang ingin kamu selesaikan? Bunuh Lu Xiaoran. Lu Xiaoran. Nama ini asing sekali. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dia adalah guru Jun Bujian dan juga guru dari Patriark Iblis Timur, Jiang Taixuan. Brengsek, jiwa Li Qingfeng langsung bergetar. Bukankah Jun Bujian sudah menjadi ahli alam raja bela diri? Bukankah gurunya akan sangat menakutkan? Ada juga Patriark Iblis Timur, Jiang Taixuan. Jiang Taixuan juga sepertinya ahli alam raja bela diri, kan? Saat itu, kurasa aku bertemu muridnya dan tak sengaja membunuhnya. Ya, namun, tuan rumah tidak hanya membunuh murid Jiang Taixuan. Bahkan, Jiang Taixuan juga dibunuh oleh tuan rumah. Ah, kapan aku membunuh Jiang Taixuan? Aku belum pernah bertemu orang bernama Jiang Taixuan. Tuan rumah memang belum pernah melihat Jiang Taixuan sebelumnya. Namun, ketika Jiang Taixuan datang untuk membalaskan dendam muridnya, ia terbunuh oleh formasi susunan tuan rumah dan hanya tersisa sedikit sisa. Sekarang, ia telah berhasil dihidupkan kembali oleh Lu Xiaoran. Li Qingfeng langsung tercengang. Dia bisa menghidupkan kembali orang lain. Bagaimana dia seharusnya menangani hal ini? Itu sama sekali tidak mungkin. Bukankah Lu Xiaoran ini agak terlalu kuat? Ia pikir ia sudah cukup mengesankan. Lagi pula, butuh 10 tahun baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Pada akhirnya, dia tidak menyangka akan ada kehidupan yang lebih menakjubkan di dunia ini. Lu Xiaoran ini benar-benar seorang peretas. Menjijikkan. Sistem dengan cepat menjelaskan kepadanya. Ini juga bukan kebangkitan murni. Dia seharusnya mengandalkan manfaat dari senjata suci tertentu. Lagi pula, kebangkitan pun membutuhkan sejumlah esensi darah dan jiwa. Jika seseorang langsung meledak menjadi abu, mustahil baginya untuk dibangkitkan. Hah, aku ketakutan setengah mati. Kalau orang ini bisa hidup selamanya, aku pasti sudah mati kalau melawannya. Tapi bagaimana aku bisa menemukan Lu Xiaoran? Apa aku harus menghajarnya saja? Tidak, Lu Xiaoran pada dasarnya berhati-hati, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan memiliki banyak cara. Jika kita bertarung di tanah kelahirannya, pos kemungkinan besar akan mati tanpa tempat pemakaman. Li Qingfeng, apa seberbahaya itu? Tidak bisakah aku tidak melawannya saja? Maaf, tubuh tuan rumah sekarang berada di bawah kendaliku. Ini bukan urusan tuan rumah. Jantung Li Qingfeng langsung berdebar kencang. Sistem terkutuk ini punya niat jahat dan telah menipunya. Dia tidak lagi bisa mengendalikan tubuhnya dan hanya bisa mendengarkan sistem. Singkatnya, dia kini menjadi boneka. Dia bisa digerakkan sesuai keinginan sistem. Kemudian,
Sistem mengendalikan Li Qingfeng untuk mengatur berbagai formasi di seluruh bukit kecil itu. Kemudian, sistem mengirim pesan untuk mengundang tetua keluarga Jun dan membawanya sebagai tamu. Tuan tua keluarga Jun merasa frustrasi karena sebelumnya dia telah menyinggung Li Qingfeng. Sekarang setelah menerima undangan Li Qingfeng, ia tentu saja menjadi gila. Tanpa pikir panjang, ia langsung membawa Jun Bujian ke bukit kecil itu. Dia selalu ingin memakan makanan lezat Li Qingfeng untuk meningkatkan pemahaman bela dirinya dan bekerja keras untuk terobosan berikutnya. 3 hari kemudian, Sekte Tanpa Nama menerima sepucuk surat. Saat dia melihat isi surat itu dengan jelas, Lu Xiaoran merasa kacau balau. Kepala keluarga Jun dan Jun Bujian keduanya telah ditangkap oleh Li Qingfeng. Terlebih lagi, Li Qingfeng bahkan ingin agar Lu Xiaoran menyelamatkan mereka secara pribadi. Jika tidak, Li Qingfeng akan menyalahkan Lu Xiaoran atas kematian kepala keluarga Jun dan Jun Bujian. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Jun Bujian ini seharusnya pintar? Kenapa kedua idiot ini dipermainkan seperti monyet? Lagi pula, bukankah Li Qingfeng ini terlalu tidak konvensional? Dia benar-benar telah menculik muridnya. Hal ini mustahil untuk dihindari. Dia bahkan ingin melemparkan kesalahan kepadanya dan membiarkan seluruh keluarga Jun menyerangnya. Sial, metode tak tahu malu ini sebanding dengannya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun ia bisa menghidupkan kembali Jun Bujian dan menyelesaikan kecurigaan itu, akan butuh waktu terlalu lama baginya untuk menciptakan seorang ahli martial monarch realm dengan tanda pembentukan tubuh. Jika pihak lain langsung memberitahu keluarga Jun untuk menanganinya setelah membunuh Jun Bujian, itu akan sangat merepotkan. Kali ini, meskipun Lu Xiaoran tidak ingin menyerang, dia tetap harus melakukannya. Ketika masalah ini diketahui oleh seluruh sekte tanpa nama, semua orang tidak dapat menahan perasaan marah. Li Qingfeng ini benar-benar berani. Berani sekali dia menyergap adik junior kita. Dia benar-benar cari mati. Tuan, Li Ge meminta izin untuk membunuhnya dan membakar tulang-tulangnya menjadi abu demi menyelamatkan adik kecil. Lu Xiaoran buru-buru melambaikan tangannya. Lupakan saja, lebih aman bagimu untuk tetap di rumah. Yun Li Ge terdiam sesaat. Guru, apakah Anda meremehkan saya? Tidak, aku tidak percaya. Lu Xiaoran mengeluarkan cambuk panjang. Pikirkan lagi. Guru, saya mengerti niat baik Anda. Anda ingin melindungi saya dari bahaya agar saya dapat berkultivasi lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah. Li Ge akan selalu mencintai Anda. Lu Xiaoran mengangguk. Kali ini, meskipun pihak lawan mengatakan itu pertempuran, sebenarnya, terlepas dari apakah itu pertempuran sungguhan atau bukan, kita masih harus mempertimbangkan apakah akan ada penyergapan. Singkatnya, ada banyak faktor yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun saya akan membawa banyak orang, kebanyakan dari mereka akan ditempatkan di lukisan negara bagian gunung dan sungai. Saat itu, tidak masalah apakah dia menyergap kita atau benar-benar menantang kita. Bagaimanapun, tujuan kita tetap sama seperti sebelumnya. Kita tidak akan melawannya satu lawan satu. Jika ada kesempatan, kita pasti akan melawannya secara berkelompok. Kita juga akan menggunakan segala macam trik kotor untuk menyerangnya secara langsung. Kalian tidak perlu peduli dengan reputasi kita sama sekali. Tuan, biarkan aku menjadi penyerang utama. Song Xinian adalah orang pertama yang meminta untuk menjadi penyerang utama. Namun, segera setelah itu, Li Changsheng menolak. Kenapa aku harus membiarkanmu menjadi penyerang utama? Kultivasiku meningkat pesat akhir-akhir ini. Jurusku lebih kuat darimu. Apapun yang terjadi, akulah yang seharusnya menjadi penyerang utama. Zhuge Ziqiong juga mengatakan pada saat yang sama. Tuan, kenapa aku tidak jadi penyerang utama? Aku punya tubuh zombie. Serangan biasa tidak akan mudah melukaiku. Jelas lebih aman bagiku menjadi penyerang utama daripada dua kakak senior itu. Adik, perempuan tidak bisa menjadi penyerang utama. Bagaimana kami berdua, para lelaki, bisa tahan menghadapi ini? Melihat mereka berdua hendak bertengkar, Lu Xiaoran menggebrak meja. Ada apa ini? Serangan utama dan serangan sampingan apa? Begitu pertempuran dimulai, semua orang harus mendengarkan perintahku. Tidak ada serangan utama. Malahan, semua orang akan menjadi serangan utama. Selama kau ahli alam martial monarch, serang maju dan habisi mereka dalam satu ronde. Jangan berhenti. Pilih keahlian terkuatmu dan larilah setelah bertarung. Jangan berhenti. Aku, Lu Xiaoran, telah membunuh begitu banyak jagoan.
Aku selalu menjadi orang yang suka bersekongkol melawan orang lain. Tak seorang pun berani bersekongkol melawanku. Aku tak tahan lagi. Lagi pula, aku punya puluhan ahli alam raja bela diri di bawah komandoku. Aku belum pernah bertarung dalam pertempuran sehebat ini seumur hidupku. Li Qingfeng ini, aku akan meniduri leluhurnya. Bab 269, ini semua trik jahat yang pernah aku gunakan sebelumnya. Di tepi Laut Wuwang, sesosok berjubah hitam berdiri di tebing pemancingan, wajahnya yang dingin tertutup embun beku. Sesaat kemudian, udara di belakangnya terdistorsi, dan sosok cantik sekali lagi muncul di belakangnya. Tuan, sistemnya telah menyatu kembali ke dalam tubuh Li Qingfeng. Bagus, Tuan, bagaimana kalau kita suruh Ye Junlin dan Li Qingfeng menyerang bersamaan? Kalau mereka berdua menyerang, bukankah efeknya akan lebih baik? Bukankah peluang kita untuk menangkap Lu Xiaoran akan lebih besar? Kau pikir aku tidak memikirkan ini? Tapi, jika Ye Junlin menyerang dengan Li Qingfeng dan gagal, kita hampir tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Karena Han Zhen tidak berhasil mengikat buah sistem, saya harus lebih berhati-hati. Tentu saja, akan lebih baik jika Li Qingfeng bisa membunuh Lu Xiaoran. Jika dia tidak bisa membunuhnya, itu tidak akan mempengaruhi rencanaku selanjutnya. Tapi guru, saya masih belum mengerti. Sekalipun kita hanya punya 2 kartu di tangan, bukankah peluang menang kita akan lebih tinggi jika kita memainkannya bersama-sama? Hehehehe, pria berjubah hitam itu tersenyum jahat. Jika kedua kartu itu digunakan bersamaan, peluang menang memang akan meningkat, tapi itu sama saja dengan bertarung sampai mati. Menang adalah pilihan terbaik, namun, jika kalah, aku tak akan bisa membalikkan keadaan. Selama masih ada kartu di atas meja, aku bisa terus bermain. Tapi di saat yang sama, peluang kemenangannya juga semakin kecil. Apa gunanya menyimpan kartu ini di atas meja? Cepat atau lambat kita tetap akan kalah. Itu belum tentu benar. Bagaimana kalau aku punya kartu ketiga? Pria berjubah hitam itu tersenyum misterius, membuat wanita itu tertegun. Kartu ketiga, dari mana tuannya mendapatkan kartu ketiga? Pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti dan menatap ke langit yang jauh. Sepertinya seorang teman lama telah datang. Detik berikutnya, udara berubah ketika sesosok berjubah hitam perlahan keluar dari kehampaan. Sosok itu tak lain adalah Penatua Tianji. Melihat sosok itu, raut wajah bawahan lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba berubah dingin. Siapa ini? Beraninya kau masuk ke Laut Wuwang? Kau sedang mencari mati. Bising, mata sosok berjubah hitam itu bergerak. Ledakan. Detik berikutnya, wanita itu langsung meledak di tempat, meledak menjadi kabut berdarah. Namun, yang mengejutkannya, tuannya tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka sifatmu masih seburuk ini. Tak perlu sopan pada kalian, orang-orang munafik yang sok suci. Pria berjubah hitam itu mengangkat bahu. Setelah berubah menjadi genangan darah, kau hanya bisa menggunakan lidahmu untuk saat ini. Jika saat itu, kultivasiku yang tak seberapa mungkin takkan cukup untuk membawakan sepatumu, kan? Mungkin aku sudah lama terbunuh olehmu. Hentikan omong kosongmu. Apa hubungannya para jagoan itu denganmu? Hehehe, aku tidak sekuat itu. Benar, kamu tidak punya kualifikasi untuk menciptakan tembakan yang hebat. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, tapi, tidak baik bagimu untuk tetap di sini. Para jagoan itu kurang lebih ada hubungannya denganmu. Kau mau cerita sendiri, atau mau kuhajar sampai kau cerita? Kita semua teman lama, tak perlu berkelahi dan membunuh begitu kita bertemu. Tak ada salahnya memberitahumu. Para jagoan itu sendiri ada di dunia ini. Saya tidak menciptakannya, tapi itu tidak menghentikan saya untuk menemukan dan menggunakannya. Tetua Tianji mengejek, bukankah ini caramu yang biasa? Tercela dan tak tahu malu. Namun, saat itu, kau telah mengambil keuntungan besar dari sekteku. Sekarang, aku pasti tidak akan membiarkanmu memanfaatkan sekteku lagi. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Tianji tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi dan langsung menyerang, langsung menghancurkan pihak lain dan ruangan itu menjadi debu. Namun sesaat kemudian, sosok pihak lain muncul di belakangnya. Kau ingin membunuhku dengan gerakan sekecil itu. Jangan coba-coba melucu. Lebih baik kau tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Sambil berbicara, ia meninju ke arah Tetua Tianji.
Niat membunuh dari tinjunya menyebar, langsung menghancurkan penghalang kehampaan di samping tetua Tianji di tempat. Dapat dibayangkan jika pukulan ini mendarat, tetua Tianji pasti akan mati. Sayangnya, kecepatan reaksi tetua Tianji sungguh luar biasa. Saat angin tinju lawan menyebar, tetua Tianji sudah menghilang dari tempatnya semula. Ketika muncul kembali, ia sudah tiba di belakang lawan. Tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi, dia langsung mengerahkan seluruh tenaganya dan mengangkat tangannya untuk menebas tulang belakang pihak lain itu. Bang! Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan tulang lawan. Niat membunuh yang sangat mengerikan membuat tetua Tianji tak kuasa menahan diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah tulangnya hancur, mobilitas pihak lain langsung menurun. Penatua Tianji mengambil kesempatan untuk menyerang beberapa kali dan meledakkan tubuh pihak lain satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya jejak tubuh pihak lainnya yang tertinggal. Tanpa senjata itu, kau hanya sampah. Di hadapanku, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatuku. Tetua Tianji mencengkeram leher lawannya dan berkata dengan dingin. Hehe, pria berjubah hitam itu tersenyum tipis dan tetap tidak tergerak. Kau benar, tapi memangnya kenapa? Aku hanya avatar. Kalaupun mati, aku akan tetap dihidupkan kembali di tempat lain. Tapi kau berbeda. Kau punya tubuh aslimu. Kalau kau mati, kau akan benar-benar mati. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan menerangi seluruh pulau. Ekspresi wajah tetua Tianji berubah drastis. Sebenarnya ada formasi yang didirikan di pulau ini. Bawahan lelaki berjubah hitam itu semua melarikan diri keluar dengan gila-gilaan. Namun, Penatua Tianji tidak melakukannya. Ini karena ia tahu lebih dari siapapun bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari formasi susunan ini. Pada saat ini, dia hanya menatap dingin ke arah laki-laki berjubah hitam di tangannya. Apakah orang-orangmu juga akan mati bersamaku di sini? Mereka bukan dari sekte kita. Mereka hanya sekelompok bawahan yang kurekrut sementara di dunia ini. Nah, demi menangkapmu, pengorbanan mereka sepadan. Setelah jeda, pria berjubah hitam itu melanjutkan, oh ya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku juga ingin kau mati dengan tenang. Tahukah kau mengapa hukum Dao Surgawi memunculkan begitu banyak orang hebat? Sejujurnya, mereka ada di sini untuk membunuh Lu Xiaoran. Tuanmu ingin memanfaatkan Lu Xiaoran untuk membalikkan keadaan. Namun, pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu siapa Lu Xiaoran. Kalian tidak punya harapan sama sekali. Jika kalian ingin melawan langit dan mengubah takdir, kalian harus membunuh Lu Xiaoran dan merebut keberuntungannya untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau tidak, semua orang akan diinjak-injak oleh Lu Xiaoran. Tak seorang pun akan terkecuali. Dia adalah orang yang terpilih, atau takdir itu sendiri. Rambut Penatua Tianji langsung berdiri, dan pupil matanya mengerut. Hampir bersamaan, dunia menjadi luas, dan formasi susunan langsung meledak di laut. Ledakan yang sangat dahsyat itu langsung menutupi lebih dari 10 juta lautan dalam sekejap. Sebuah lubang hitam besar tiba-tiba terlempar keluar dari laut. Lubang hitam ini cukup untuk melahap dunia dan menghancurkan segalanya. Di pantai Laut Wuwang, Han Zhen sangat gembira. Untuk menjadi lebih kuat, dia secara khusus datang ke Laut Wuwang di sebelah timur hutan abadi. Ia tidak menyangka akan menemukan sejenis ikan energi roh yang berkembang biak di suatu wilayah laut begitu ia tiba. Ikan energi roh ini adalah makhluk dari laut dalam. Tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki banyak energi roh yang melimpah. Jika dia memakannya, efeknya akan sama seperti mengonsumsi pil alam Raja Bela Diri. Namun, saat ia hendak menangkap ikan energi roh ini sekaligus, gelombang kejut yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari kedalaman Laut Wuwang. Tidak bagus. Gelombang kejut itu sangat kuat. Kekuatannya langsung menembus penghalang spasial dan telah melampaui serangan alam Raja Bela Diri biasa. Han Zhen tidak berani ceroboh sama sekali dan segera berbalik untuk melarikan diri secepat mungkin. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia terperangkap oleh gelombang kejut dan langsung terpental. Pada saat ini, hati Han Zhen hancur berkeping-keping. Tidak mudah baginya untuk menemukan sekelompok ikan energi roh. Ia bahkan belum berpikir untuk meraup untung sedikit ketika ia menemukan makhluk sial seperti itu dalam sekejap mata. Mungkinkah saat ini dia sedang dirasuki oleh Dewa Kemalangan? Pada saat yang sama, udara di bukit kecil hutan abadi berubah. Sosok Lu Xiaoran kemudian muncul di lereng. Saat dia muncul,
dia tampaknya merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke Laut Wuang. Ini karena dia dapat merasakan bahwa Tetua Tianji telah meninggal. Pada saat itu, aura Penatua Tianji tiba-tiba hancur dan menghilang. Hal ini mengejutkan Lu Xiaoran. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuatnya Tetua Tianji, dia tetap tahu bahwa Tetua Tianji setidaknya berada di atas level ke-10 alam Raja Bela Diri yang telah disempurnakan. Pendek kata, kekuatan Tetua Tianji setidaknya berada di alam dewa. Orang sekuat itu benar-benar telah dihancurkan. Lalu seberapa kuat pihak lainnya? Tidak, setelah menyelamatkan Jun Bujian dan kakeknya kali ini, dia harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan murid-muridnya dengan cepat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melakukan apapun. Kultivasi semua orang terus meningkat. Ia juga perlu meningkatkan kecepatan kultivasinya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lu Xiaoran menyingkirkan pikirannya yang rumit dan menatap bukit di bawah. Membuka mata sejati Trinitas, Lu Xiaoran langsung menyelidiki lingkungan seluruh bukit dengan jelas. Setelah Trinity Truice menyerap 10 Directions Everlasting, kemampuan deteksinya menjadi yang terbaik. Sekilas, Lu Xiaoran bisa melihat bahwa bukit ini dipenuhi formasi susunan. Terlebih lagi, ada banyak formasi susunan Martial Monarch Realm tingkat atas dan bahkan formasi susunan God Realm tingkat rendah. Kejam sekali. Pihak lain ingin menggunakan formasi Arai untuk meledakkan dirinya sendiri sebelum keluar untuk menghadapinya. Yang menggelikan adalah bahwa ini semua adalah trik kotor yang pernah digunakan Lu Xiaoran sebelumnya. Lu Xiaoran adalah pakar sejati dalam hal metode semacam itu. Bab 270, Berlutut dan Bernyanyi Penaklukan. Setelah memastikan strategi Li Qingsui, Lu Xiaoran langsung menanamkan dirinya ke dalam formasi susunan. Ada banyak batu roh dalam formasi susunan ini, terutama batu roh kelas atas. Mungkin jumlahnya ratusan juta. Lu Xiaoran tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merebutnya. Cepat atau lambat, dia akan membutuhkan uang. Ngomong-ngomong, setelah menghancurkan Su Chen terakhir kali, Lu Xiaoran telah memerintahkan Ji Wuxiang untuk mengumpulkan batu-batu roh yang tersisa di Aula Para Dewa. Mengapa sudah lebih dari sebulan dan dia masih belum selesai mengumpulkannya? Mungkinkah anak nakal ini menyimpannya untuk dirinya sendiri? Setelah kembali, jika Ji Wuxiang masih tidak datang, dia harus mencari kesempatan untuk menanyakannya dengan benar. Di bukit kecil, Patriark Jun sangat marah. Li Qingfeng, kukira kau dan aku teman baik. Aku tak menyangka kau begitu hina sampai-sampai memenjarakanku di sini. Li Qingfeng meliriknya dengan acuh tak acuh. Teman, apa kau layak? Kau baru beberapa hari datang ke tempatku untuk makan dan minum. Kau datang hanya untuk makan makanan yang mengandung niat bela diri dan energi roh yang kuat. Kau hanya peduli untuk mendapatkan keuntungan. Wajah Patriark Jun memerah. Memang, ini memang benar. Dia tidak dapat membantahnya. Patriark Jun berkata dengan santai dari samping, Patriark, aku sudah lama menasihatimu untuk tidak mengingini milik orang lain. Patriark Jun menghela napas panjang, ekspresinya sedih. Sialan, aku sudah bertemu banyak orang seumur hidupku. Aku tidak menyangka akan benar-benar mati di sini. Kalau ini sampai terbongkar, reputasi pribadiku hanya masalah kecil. Aku khawatir reputasi keluarga Jun akan hancur. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, tidak, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini, apapun yang terjadi, mengerti? Patriark, saat ini, saya pikir kita harus berdoa agar selamat. Benar, ngomong-ngomong, kapan kamu mendapat gelar master? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Mendengar sang patriark bertanya tentang tuannya, wajah Jun Bujian akhirnya menunjukkan ekspresi santai. Patriark, mohon maafkan saya atas hal ini. Saya melanggar aturan keluarga Jun dengan mendapatkan seorang majikan secara diam-diam. Tidak apa-apa, ini hal yang baik. Sebelumnya, aku penasaran bagaimana kultivasimu bisa meningkat begitu cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, kultivasimu telah mencapai tingkat kedua alam Martial Monarch. Aku tidak menyangka kau akan menemukan guru sekuat itu. Namun, di masa depan, kau tidak bisa menyembunyikannya dariku lagi. Kalau tidak, aku terpaksa menjalankan hukum keluarga Jun. Kalau begitu aku akan menceritakan hal lainnya. Beritahu saya, aku sebenarnya sudah berhasil mencapai level keempat alam Raja Bela Diri. Setelah berkultivasi siang dan malam dalam waktu yang lama, ditambah dengan pil dewa dan saripati telur dewa yang diserapnya sebelumnya, dia telah lama mengumpulkan cukup energi untuk maju ke tingkat ini.
Patriark Jun terdiam sejenak sebelum berkata, "Bujian, apakah gurumu punya persyaratan untuk merekrut murid?" Jun Bujian, sebenarnya tidak mengherankan jika Patriark Jun tergoda. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit pula untuk mengolahnya. Patriark Jun telah mencapai tingkat ke-10 alam Raja Bela Diri yang sempurna 1000 tahun yang lalu. Ia hanya selangkah lagi dari alam dewa yang legendaris. Sayangnya, dia terjebak di level ke-10 alam Raja Bela Diri yang telah disempurnakan. Bahkan, karena kultivasinya telah stagnan selama bertahun-tahun, seiring bertambahnya usia, esensi darahnya mulai sedikit menurun, yang menyebabkan kultivasinya menurun secara bertahap. Jika bukan karena alasan ini, dia tidak akan secara khusus datang untuk menjilat Li Qingfeng. Lagi pula, makanan Li Qingfeng mengandung unsur seni bela diri. Bahkan, sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan Li Qingfeng pun dapat memberinya banyak wawasan. Bagi para ahli alam Raja Bela Diri yang baru, mereka mungkin lebih peduli dengan martabat mereka. Akan tetapi, seorang ahli alam Raja Bela Diri seperti Patriark Jun, dia telah lama melewati usia yang suka berpura-pura. Dirinya yang sekarang lebih tertarik untuk meningkatkan kultivasinya. Li Qingfeng mengabaikan mereka berdua dan berkomunikasi dengan sistemnya. Sistem, apakah Lu Xiaoran benar-benar akan datang? Dia pasti akan datang. Aku sudah bilang di surat itu kalau dia tidak datang, aku akan menjebaknya setelah membunuh kepala keluarga Jun dan Jun Bujian. Tidak ada alasan baginya untuk tidak datang. Ini karena salah satu dari mereka adalah pilar keluarga Jun saat ini, dan yang lainnya adalah pilar keluarga Jun di masa depan. Dia mungkin tidak ingin menghadapi keluarga Jun yang murka. Faktanya, analisis sistem Li Qingfeng memang tidak buruk. Namun, ada alasan lain di balik kembalinya Lu Xiaoran. Artinya, jika keluarga Jun dihancurkan olehnya, ia tidak hanya akan kehilangan pasukannya, tetapi juga akan melumpuhkan keluarga Jun. Jika keluarga Jun menyebarkan aset mereka dan meminta bantuan keluarga lain di hutan abadi, apa yang akan terjadi? Saat itu, ia akan terjerumus ke dalam kesulitan para protagonis pria dan harus menghabisi gelombang demi gelombang musuh. Lu Xiaoran jelas tidak ingin hal ini terjadi. Selain itu, keluarga Jun adalah keluarga murid termudanya. Jika dia menghancurkan keluarga Jun, apa yang akan dipikirkan murid termudanya? Apakah dia akan sangat sedih? Lagi pula, dia tidak punya dendam dengan keluarga Jun. Lu Xiaoran tidak akan membiarkan Li Qingfeng menjebaknya. Dia selalu menjadi orang yang suka bersekongkol melawan orang lain. Tak seorang pun pernah bisa bersekongkol melawannya. Lalu, sistem, apakah formasi susunan yang kita buat benar-benar dapat menimbulkan ancaman tertentu padanya? Menurut apa yang kau katakan padaku, Lu Xiaoran tampaknya sangat kuat. Hehehehe, tuan rumah, jangan khawatir. Formasi susunanku semuanya adalah formasi susunan alam dewa dari alam ilahi. Di seluruh dunia, jika aku berani mengatakan bahwa aku yang kedua, tak seorang pun akan berani mengatakan bahwa mereka yang pertama. Bahkan jika Lu Xiaoran adalah dewa, dia bisa melupakan tentang menghancurkan formasi susunanku dengan mudah. Tuan rumah hanya perlu menunggu dengan tenang untuk mendapatkan hadiah misi. Meneguk, Li Qingfeng menelan ludah, matanya menampakkan ekspresi kerinduan. Hadiah untuk misi sistem kali ini adalah kemajuan langsung ke alam ilahi. Setelah menerima hadiah ini, ia bisa menjadi kultivator alam dewa. Hadiah seperti itu sungguh terlalu murah hati. Adapun apakah Lu Xiaoran punya dendam padanya atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Agar dapat maju ke dunia ilahi, lalu bagaimana jika dia harus membunuh Lu Xiaoran? Pada saat yang sama, di kaki gunung, Lu Xiaoran menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya. Akhirnya selesai. Sekarang, formasi susunan Li Qingfeng semuanya gagal. Kita bisa melancarkan serangan diam-diam. Kemampuan formasi susunan Lu Xiaoran memang terlalu kuat. Akibatnya, bahkan setelah menghancurkan begitu banyak formasi alam dewa dan alam Raja Bela Diri milik Li Qingfeng, tetap saja tidak menimbulkan fluktuasi sedikitpun. Dia benar-benar seorang ahli. Faktanya, Lu Xiaoran tidak hanya melumpuhkan semua formasi susunan, tetapi dia juga telah mendirikan beberapa formasi susunan baru di atas fondasi formasi susunan asli milik Li Qingfeng. Jika Li Qingfeng ingin merencanakan sesuatu yang jahat padanya, bagaimana mungkin dia tidak memberinya pelajaran? Lagi pula, kesopanan menuntut timbal balik. Matanya perlahan-lahan menjadi lebih tegas.
Ia mengeluarkan lukisan negara gunung dan sungai, lalu melepaskan semua murid dan binatang iblisnya. Kami telah lama membina pasukan kami. Waktunya telah tiba bagi kalian untuk bersinar. Ya, semua orang berteriak serempak, suara mereka menggetarkan langit dan membuat awan-awan di langit bergetar. Lu Xiaoran, mengapa kamu berteriak sekeras itu? Semua orang dan para iblis tercengang. Bukankah bagus memiliki aura mengerikan? Bagus sekali. Alasan mengapa dia datang dan bertindak seperti penyapu ranjau adalah karena dia tidak ingin menimbulkan keributan dan ingin mengejutkan Li Qingfeng. Pada akhirnya, para idiot ini langsung terbongkar setelah berteriak. Kalau saja pertempuran itu tidak semakin dekat, Lu Xiaoran benar-benar ingin melemparkan puluhan pil inti alam Raja Bela Diri yang bersifat peledak ke arah mereka. Merasa aura telah menyebar di bukit, Lu Xiaoran tak berani menunda sama sekali dan langsung memerintahkan, berhenti bicara omong kosong. Kita ketahuan, serang. Begitu dia mengatakan ini, semua murid dan binatang iblis marsial monark menyerang puncak gunung pada saat yang sama. Di puncak gunung, ketika Jun Bujian mendengar suara ini, dia langsung kegirangan. Itu tuanku ada di sini. Li Qingfeng tercengang dan terkejut. Sistem, bukankah kau bilang formasi susunanmu tak terkalahkan? Kita salah perhitungan. Lu Xiaoran ini terlalu kuat. Segera laksanakan rencana kedua. Meskipun Li Qingfeng sangat ingin mengeluh, dia sekarang berada di bawah kendali sistem dan tentu saja tidak dapat menolak. Oleh karena itu, di bawah kendali sistem, Li Qingfeng segera melepaskan semua ayam, ikan, dan ular di halaman rumahnya. Setelah lepas dari penindasan sistem, ayam-ayam segera berubah menjadi burung phoenix yang melebarkan sayapnya. Ikan dan ular pun berubah menjadi ular piton raksasa dan ikan terbang. Aura mereka tidak kalah dengan ahli alam Raja Bela Diri. Akan tetapi, saat para iblis alam Raja Bela Diri ini terbang keluar dari halaman kayu kecil itu, mereka disambut oleh sinar cahaya yang amat kuat dan tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Binatang iblis di bawah Lu Xiaoran berbaris dan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang. Binatang iblis Li Qingfeng sama sekali tidak menyangka akan terjadi situasi seperti ini. Untuk sesaat, mereka dibombardir oleh ledakan dan berada dalam kekacauan. Bahkan sampai pada taraf di mana serangannya terlalu kuat, penghalang kehampaan hancur, dan beberapa iblis alam Raja Bela Diri terluka parah di tempat. Semua binatang iblis milik Lu Xiaoran pada dasarnya telah memakan sedikitnya 2 telur binatang dewa di masa lalu. Oleh karena itu, garis keturunan mereka pasti jauh lebih murni daripada ayam-ayam tua ini. Kekuatan mereka juga jauh melampaui pihak lainnya. Hampir seketika, iblis-iblis itu terlempar kembali ke rumah kayu kecil itu. Pada saat yang sama, rumah kayu kecil itu pun hancur berkeping-keping di tempat. Dalam sekejap, segalanya diselimuti kehampaan. Lu Xiaoran, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menindasku? Li Qingfeng yang dikendalikan oleh sistem langsung marah besar. Lu Xiaoran sungguh tidak tahu malu. Li Qingfeng lah yang telah menyiapkan formasi susunan dan menunggu lawannya kelelahan. Pada akhirnya, Lu Xiaoran ini hanya perlu melakukan beberapa trik untuk membalikkan keadaan. Dia bahkan tidak mengaktifkan satupun formasi susunan dan bahkan menyergap monster iblisnya terlebih dahulu, membuat Li Qingfeng tampak seperti orang bodoh. Hal ini membuat Li Qingfeng merasa kecerdasannya telah dihina. Dia ingin membunuh Lu Xiaoran dan membersihkan namanya. Dia ingin Lu Xiaoran berlutut di depannya dan tunduk. Tanpa membuang waktu, Li Qingfeng mengangkat tangannya dan menebas. Dalam sekejap, segala sesuatu di dunia seakan berhenti. Hanya cahaya dingin ini yang tersisa, mengguncang semua orang hingga jiwa mereka mati rasa. Bab 271, Menantang Aturan Ilahi. Sebelum sinar pedang ini mendarat, auranya telah menekan kekuatan puluhan ahli alam Raja Bela Diri. Seolah-olah hanya aura sinar pedang yang tersisa di dunia. Semua aura lainnya telah lenyap. Penghalang ruang angkasa hancur satu demi satu. Sinar pedang hendak menyelimuti semua iblis Lu Xiaoran dengan cara yang tak terkalahkan. Di saat kritis, Lu Xiaoran melangkah maju dan menciptakan riak-riak di kehampaan. Pada saat yang sama, seni dewa pertempuran di tubuhnya bersirkulasi dengan liar. Dengan bantuan biduk mendalam tertinggi dan reinkarnasi Dao Agung, ia mengurangi kecepatan serangan lawan dan meningkatkan kecepatan serangannya sendiri. Kemudian, dengan pedang Kunlun di tangan, dia mengayunkannya secara horizontal, melepaskan sinar pedang yang panjangnya lebih dari 100.000 kaki. Ledakan,
Saat sinar pedang muncul, ia langsung bertabrakan dengan sinar pedang. Saat keduanya bertabrakan, bukit kecil itu langsung terkoyak dan meledak menjadi abu. Titik kontak antara pedang dan pedang itu merobek ruang. Melihat celah spasial yang terus melebar, Lu Xiaoran tidak membuang banyak waktu. Ia menggunakan lukisan alam gunung dan sungai untuk langsung memasukkan Li Changsheng dan monster-monster martial monarch lainnya ke dalam lukisan alam gunung dan sungai. Binatang iblis milik Li Qingfeng tidak seberuntung itu. Merasakan kuatnya kekuatan ini, mereka sangat ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, kekuatan dan kecepatan gelombang kejut jauh melampaui mereka. Gelombang kejut menyebar dan langsung menelan beberapa binatang iblis martial monarch, menghancurkannya berkeping-keping. Lu Xiaoran menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan Li Qingfeng ini agak aneh. Kultivasinya yang sebenarnya bahkan belum mencapai alam martial monarch. Atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Seharusnya dia hanyalah manusia biasa. Namun, kerusakan yang ditimbulkannya sangat nyata dan dahsyat. Kerusakan ini tampaknya telah diperparah oleh aturan alam dewa. Akibatnya, meskipun ia hanyalah orang biasa, ia mampu bertarung secara seimbang dengan Lu Xiaoran dalam pertarungan itu. Kekuatan hukum alam dewa melampaui kekuatan hukum alam fana. Oleh karena itu, fluktuasi yang dihasilkan oleh serangan itu begitu kuat. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda dalam hal kualitas. Meskipun serangan Lu Xiaoran belum mencapai alam dewa, ia memiliki mata sejati trinitas dan senjata suci, seni suci. Dengan ketiganya digabung, bahkan jika kultivasi seseorang tidak berada di alam dewa, itu masih cukup untuk melawan kekuatan aturan alam dewa. Setelah gerakan ini, Li Qingfeng tidak berhenti sama sekali. Ia langsung melintasi ruang dan tiba di depan Lu Xiaoran. Tangan besar itu merobek penghalang spasial di kehampaan, mencoba langsung merobek leher Lu Xiaoran. Lu Xiaoran sama sekali tidak ceroboh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana seorang manusia biasa seperti Li Qingfeng dapat menggunakan kekuatan hukum dunia ilahi dengan begitu mudahnya, pada dasarnya hal itu adalah standar bagi seorang jagoan untuk melampaui ekspektasi. Lagi pula, itu hanya masalah kecepatan. Tanpa ragu, Lu Xiaoran langsung menebas dengan pedang Kunlun. Li Qingfeng tidak menghindar dan langsung melawan dengan tangannya yang besar. Jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya langsung menangkis pedang Kunlun dan memancarkan kekuatan petir. Dalam sekejap, ia melancarkan pukulan dengan tangan kirinya. Lu Xiaoran tidak menghindar sama sekali dan membiarkan pukulan pihak lain mendarat di tubuhnya. Seberapa kuat pukulan Li Qingfeng yang mengandung kekuatan hukum dunia ilahi. Ia menghancurkan ruang dan membekas di bahu Lu Xiaoran, dan dalam sekejap, armor di tubuh Lu Xiaoran hancur. Bang bang bang, dua armor martial monarch realm meledak satu demi satu dan bahkan tidak dapat bertahan sedetik pun. Namun, ketika kekuatan hukum dunia ilahi Li Qingfeng menghantam baju zirah ketiga Lu Xiaoran, tiba-tiba baju zirah itu terhalang oleh kekuatan yang dahsyat. Pupil mata Li Qingfeng mengerut seolah dia memikirkan sesuatu. Baju zirah suci. Hanya baju zirah suci yang mampu menahan kekuatan suci. Kalau tidak, tinjunya pasti bisa menghancurkan baju besi Lu Xiaoran. Brengsek, Li Qingfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak meludah. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Lu Xiaoran. Hampir pada saat yang sama, Lu Xiaoran langsung mengaktifkan lukisan negara gunung dan sungai dan melemparkannya ke belakang Li Qingfeng, melepaskan Li Changsheng dan binatang iblis martial monarch lainnya. Jangan biarkan antek-antek Li Qingfeng lolos. Ya, mendengar suara Lu Xiaoran, semua orang hampir seketika berubah menjadi petir dan bergegas menuju berbagai binatang iblis martial monarch. Yang satu harus menghilangkan akarnya untuk mencegah pihak lain bangkit lagi. Ini adalah salah satu aturan sekte yang sangat penting dari sekte tanpa nama. Bahkan bisa dibilang masuk dalam 3 aturan teratas. Sudah 1 triliun tahun berlalu. Aku, Patriark Iblis Timur, telah kembali. Li Qingfeng, kali ini, kau pasti akan mati. Jiang Taixuan, yang baru saja keluar dari lukisan negara gunung dan sungai, segera berkata sesuai dengan kata-kata yang diajarkan Yun Lige dan lainnya. Mendengar 1 triliun tahun itu, otot-otot wajah Li Changsheng dan Song Xinian tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedut kencang. Mereka mengacungkan jempol pada Jiang Taixuan serempak. Jiang tua, kau orang yang kejam. Jiang tua, apakah kau mencoba mengakhiri garis keturunan Li Qingfeng? Wajah tua Jiang Taixuan tak dapat menahan diri untuk tidak memerah sedikitpun. Kamu terlalu baik.
Sebenarnya dia sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Bagaimanapun juga, kakak-kakaknya yang lebih tua mengatakan tidak apa-apa datang dengan jumlah berapapun. Adapun apakah hal itu dibesar-besarkan atau tidak, dia tidak peduli. Bagaimanapun, itu hanya masalah kecil. Fang Tianyuan melewati mereka bertiga dan langsung berkata, "Jangan bicara omong kosong. Cepat selamatkan adik ketujuh." Itu benar. Memikirkan hal ini, Song Xinian menggunakan Great Void Chaos Steps dan berteleportasi ke sisi Jun Bujian. Setelah kekuatan kultivasi para muridnya meningkat dan telah lama melampaui alam Raja Bela Diri, Lu Xiaoran tidak lagi menyembunyikan apapun dan langsung mengajarkan teknik gerakan tingkat tinggi seperti langkah kekacauan kekosongan besar. Kakak senior ke-6, Jun Bujian berteriak kegirangan. Saat melihat kakak seniornya dari sekte tanpa nama, ia merasa lega. Lagu Xinian mengangguk, "Jangan cemas, aku akan menyelamatkanmu sekarang." Begitu dia selesai berbicara, Song Xinian menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menebas. Dengan peningkatan jiwa pedang, kekuatan dahsyat langsung menebas rantai yang mengikat Jun Bujian. Akan tetapi, meskipun sinar pedang itu kuat, ia hanya meninggalkan bekas pedang samar pada rantai. Tumbukan pantulan yang dahsyat itu membuat sosok Song Xinian mundur berkali-kali. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang berat di kehampaan, menghancurkan penghalang kehampaan. Itu membuatnya mundur lebih dari 10 langkah sebelum berhenti. Betapa kuatnya, Song Xinian tidak dapat menahan diri untuk berseru. Saat ini dia berada di alam martial monark dan memiliki senjata martial monark. Namun, dia ternyata tidak mampu menembus rantai ini. Patriark Jun tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Percuma saja. Rantai ini tak ada bedanya dengan senjata suci. Rantai ini sudah 2 dimensi lebih tinggi dari senjata martial monark realm. Kau tak bisa mematahkannya." Segala sesuatu yang diciptakan Li Qingfeng berada di alam dewa. Kekuatan hukum di dalamnya telah lama melampaui dunia ini. Ini juga menjadi alasan mengapa dia bisa langsung membunuh banyak ahli tingkat atas, padahal dia belum berada di alam pemurnian tubuh. Keberadaannya telah melampaui dimensi dunia ini dan melampaui dunia ini. Meskipun Song Xinian kuat, teknik kultivasi dan senjatanya berada di alam martial monark. Sehebat apapun dia, bahkan jika dia bisa melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi, itu akan sia-sia selama dia tidak mampu menyerang kekuatan hukum alam ilahi. Sekalipun ia memiliki jiwa dewa, fungsi jiwa dewa tersebut hanya untuk menambah kekuatan tempurnya dan bukan untuk mengubah hukum. Semakin kuat Song Xinian, semakin kuat pula jiwa ilahinya. Jika Song Xinian bisa mencapai alam dewa, atau jika dia jagoan, dia masih bisa menggunakan senjata suci atau kekuatan hukum alam ilahi untuk menyerang seperti Lu Xiaoran dan Li Qingfeng. Peningkatan jiwa pedang juga akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, ia bukanlah seorang jagoan, begitu pula Lu Xiaoran. Tanpa ada yang melindunginya, ia tak mampu menggunakan kekuatan yang melampaui hukum dunia ini. Pada saat ini, Li Changsheng sudah menyusul. Melihat pemandangan ini, dia langsung berkata dengan ekspresi serius. "Meskipun ini mengandung kekuatan hukum alam ilahi, kita tidak perlu terlalu putus asa. Kakak senior Song, kau lihat itu. Kau sudah membuat sedikit penyok di rantai ini. Meskipun tidak banyak, itu masih ada. Selama kita bekerja sama, itu cukup untuk memutus rantai dan menyelamatkan kakak muda." Baiklah, setelah keduanya memastikan arah, salah satu dari mereka mengedarkan jiwa pedang dan yang lainnya mengedarkan jiwa pedang. Mereka bergantian menyerang dan menggabungkan pedang dan pedang. Masing-masing menyerang dengan jurus mematikan dan menebas rantai hingga percikan api beterbangan. Sinar pedang dan sinar pedang saling bertautan tanpa henti, dan penghalang spasial ditebas lagi dan lagi. Untungnya, rantai itu benar-benar diputus sedikit demi sedikit. Namun, keduanya terkejut oleh pantulan rantai tersebut hingga darah mereka melonjak. Tulang, otot, dan bahkan organ dalam mereka mulai sedikit retak. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Jun Bujian terkejut dan tersentuh. "Saudara-saudara senior, cepat berhenti. Pantulan senjata suci itu terlalu kuat. Bahkan kalian pun tak akan mampu menahannya. Jangan khawatir, aku di sini." Zhuge Ziqiong melangkah ke dalam kehampaan dan membentuk segel dengan tangannya, langsung menggunakan seni panjang umur Azuretir. Hantu Azuretir melintas di belakang Zhuge Ziqiong. Cahaya hijau zamrud langsung menyinari mereka berdua dan langsung menyembuhkan luka mereka. Keduanya kembali bersemangat dan saling memandang sebelum menyerang lagi. Ledakan,
Ledakan, percikan api berhamburan kemana-mana, dan kilatan petir terus-menerus meletus saat mereka berdua beradu. Akhirnya, ketika senjata marsial Monarch Realm mereka mulai rusak, rantainya pun hancur. Pada saat ini, dua senjata marsial Monarch Realm juga telah hancur total dan menjadi sampah. Meski begitu, ini sudah merupakan hasil yang cukup mengesankan. Mereka telah menantang hukum dunia ilahi dengan menggunakan senjata fana untuk memutuskan senjata dunia ilahi. Ini merupakan provokasi bagi para dewa. Mungkin karena itu, ketika mereka berdua benar-benar memutuskan rantai, sambaran petir yang dahsyat jelas jatuh dari langit dan mendarat di atas kepala mereka. Tanpa hambatan rantai senjata suci, energi spiritual dalam tubuh Jun Bujian mulai meledak. Ia langsung berteriak dan langsung menghancurkan rantai itu.